يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء كبروا فإن الله العظيم يستحق الثناء. Bertakbirlah hingga suara takbir kita sampai ke penjuru langit. Bertakbirlah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, berhak atas setiap sanjungan dan pujian. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan hari-hari yang mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajri wa layalin 'ashr, dan demi 10 malam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa 10 malam tersebut adalah 10 hari di pertama bulan Dzulhijjah. Allah telah pertemukan kita dengan hari-hari tersebut. Maka perbanyaklah bertakbir dari mulai hari ini hingga tanggal 13 Dzulhijjah nanti. Bertakbirlah di perjalanan kita, bertakbirlah di rumah kita, bertakbirlah di dalam masjid dimanapun. Perbanyaklah takbir yang disebut dengan takbir mutlak. Dan mulai tanggal 9 Dzulhijjah setiap selesai salat fardu, mulailah takbir muqayyad sampai tanggal 13 Dzulhijjah selepas salat asar. Bertakbirlah karena lafaz zikir yang paling baik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yang di dalamnya terdapat tahmid, tahlil dan takbir. Dan itu semua tercantum dalam lafaz takbiran, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian juga ayuhal ikhwah, perbanyaklah melakukan amalan saleh dari salat, sedekah, kemudian juga silaturahim, seluruh amalan baik lakukanlah. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan di hari-hari ini. Jadi salat kita, salat subuh kita di 10 awal Dzulhijjah itu adalah salat subuh yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lain. Salat duha kita adalah salat yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lain. Salat zuhur, asar, maghrib, sedekah kita di bulan Dzulhijjah ini di 10 pertama darinya lebih Allah cintai daripada di bulan yang lain, daripada di hari-hari yang lain. Maka perbanyaklah untuk melakukan amalan saleh
basahi terus lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan kembali jangan lupa bahwa ini pun momentum terbaik untuk seseorang berpuasa, terutama bagi yang berpuasa qadha dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Dia ada hutang puasa atau membayar kafarah atau membayar nazar, ini adalah momentum terbaik. Dan tanggal 9-nya jangan lupa untuk berpuasa 9 Dzulhijjah atau puasa hari Arafah yang dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan ada mungkin pertanyaan yang sering muncul di setiap tahun. Bagaimana di saat adanya perbedaan penetapan waktu seperti saat ini, yang mana tanggal 9 Dzulhijjah di Saudi Arabia itu bertepatan dengan hari Sabtu pekan depan. Sedangkan tanggal 9 Dzulhijjah bagi kita itu adanya di hari Ahad. Bagaimana menyikapi perbedaan ini? Bukankah haji itu di Saudi Arabia, berarti kita harus ikut di Saudi Arabia, kan wukufnya juga di sana. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, perbedaan penentuan masuknya bulan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan perbedaan ini adalah perbedaan yang sering sekali muncul. Dan penentuan masuknya bulan sama, mau itu bulan Syawal, Ramadan, Dzulhijjah, patokannya adalah ru'yatul hilal. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi." Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban. Jadi kembali patokannya sama, yaitu ru'yatul hilal. Pernah terjadi perbedaan di zaman Abdullah ibn Abbas saat itu di masa pemerintahan Muawiyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, antum semua insyaallah pernah mendengar hadis ini. Perbedaan ini memang terjadinya saat itu di bulan Ramadan dan Syawal. Tapi insyaallah itu menggambarkan dan dapat menjadi dalil tentang perbedaan matla' hilal di setiap tempat. Sebelum kita nanti bahas tentang Arafahnya. Saat itu Quraib Maula Ibn Abbas, seorang tabi'in, beliau diperintahkan untuk pergi ke negeri Syam. Dan beliau berjumpa dengan awal Ramadan di negeri Syam. Ketika kembali dari negeri Syam, beliau berjumpa dengan Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas bertanya kepadanya, "Kapankah kalian melihat hilal?" Maka Quraib menjawab, "Kami melihat hilal pada malam Jumat. Sehingga kami saat itu mulai berpuasa di hari Jumat." Kata Abdullah Ibnu Abbas, "Kami melihatnya di malam Sabtu. Kami mulai berpuasa di hari Sabtu." Ketika sampai di penghujung bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 29 Ramadan bagi penduduk Madinah dan negeri Syam itu dekat ya. Ibnu Abbas tidak melihat hilal saat itu. Sehingga Ibnu Abbas menyempurnakan bilangan hari menjadi 30. Ahad mereka masih berpuasa. Sehingga penduduk Madinah saat itu melaksanakan lebaran di hari Senin. Kata Quraib, "Tidakkah cukup ru'yahnya penduduk negeri Syam bagi kalian?" Artinya, kalau patokannya ru'yahnya penduduk negeri Syam, harusnya penduduk Madinah itu maksimal lebarannya Ahad. Harinya 29. Karena kalau mereka sempurnakan 30, mereka puasanya jadi 31. Tidakkah cukup bagimu ru'yahnya penduduk negeri Syam? Ini satu pemerintahan nih. Kata Abdullah bin Abbas, "Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Jadi Rasulullah memerintahkan kami seperti ini. Sehingga saat itu yang di negeri Syam lebarannya berbeda dengan yang di Madinah. Berbeda dengan yang di Madinah.
Begitupun dalam penentuan awal Dzulhijjah. Patokannya adalah ru'yatul hilal. Lantas bagaimana dengan kedudukan puasa Arafah? Rasulullah dalam hadisnya tidak mengatakan puasa jamaah wukuf di Arafah, tidak. Tetapi siyamu yaumi Arafah. Jadi kembalinya itu kepada hari tersebut, tanggal 9 Dzulhijjah, bukan kepada momentum wukuf. Artinya jika pada suatu masa tidak ada orang yang berhaji karena satu dan lain hal, misalkan kejadian seperti pandemi kemarin, qadarullah misalkan tidak ada hajian. Kemarin masih ada walaupun jumlahnya sedikit. Ini qadarullah misalkan tidak ada hajian. Maka apakah tidak disunahkan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah? Tetap disunahkan. Karena sekali lagi patokannya itu bukan pada momentum wukuf, tetapi pada hari. Pemahaman tentang poin ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak yang salah memahami tentang hal ini. Banyak yang beranggapan bahwa puasa itu harus bersamaan dengan momentum wukuf. Padahal sabda Nabi itu siyamu yaumi Arafah, hari Arafah. Jamaah haji itu wukuf di Arafah di hari 9 Dzulhijjah. Maka syariat puasa 9 Dzulhijjah inilah yang ditetapkan. Oleh sebab itu setiap daerah dia memiliki matla' hilal yang berbeda. Jadi tidak harus bersamaan dengan momentum wukuf. Karena kalau patokannya adalah momentum wukuf, pernah kita bahas. Ini akan ada beberapa tempat yang walaupun puasanya di hari yang sama dengan jamaah haji wukuf, tetapi tidak mendapatkan momentum wukuf di saat mereka berpuasa. Contohnya saudara kita yang tinggal di waktu Indonesia Timur yang selisih jamnya 6 jam dengan di Saudi. Kalau patokannya momentum wukuf sehingga mereka harus nanti berpuasa di hari Sabtu, maka saat mereka berbuka jamaah hajinya belum mulai wukuf. Karena wukufnya setelah zuhur. Justru di saat mereka berpuasa di hari Ahad, momentum wukuf dengan waktu mereka berpuasa itu cukup lama, sekitar 6 jam. Mengapa? Karena waktu wukuf itu mulai tanggal 9 ba'da zuhur sampai tanggal 10 sebelum waktu subuh akhirnya itu. Waktu fajar tanggal 10 Dzulhijjah itu waktu wukuf. Walaupun yang terbaik sampai terbenam matahari tanggal 9 untuk meninggalkan Arafah. Tapi kalau ditanya waktunya sampai kapan, ya sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah itu waktu wukuf. Walhasil artinya tidak harus bersamaan dengan momentum wukuf. Dalam lafaz hadis tersebut Rasulullah mengatakan siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Nah, jamaah haji wukuf di mana? Di Arafah di tanggal berapa? Di tanggal 9 Dzulhijjah, di tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ru'yahnya pemerintah Saudi itu berlaku untuk seluruh rangkaian ibadah haji. Kita ada ru'yah hilal tersendiri yang ditentukan oleh pemerintah. Maka kita berpuasa di hari orang-orang berpuasa dan berbuka di hari orang-orang berbuka. Itu yang terbaik. Apalagi seluruh ormas di tahun ini untuk Idul Adha itu sepakat. Lebarannya sama, semua di tanggal 17 Juni. Idul Adha-nya semua ormas, termasuk dari ormas Muhammadiyah pun sama dengan pemerintah, lebarannya di hari Senin. Maka yang terbaik tidak berbeda dalam poin tersebut. Kecuali ada kelompok masyarakat yang mengambil ru'yah global. Ru'yah global itu kalau di satu negara sudah terlihat hilal, sudah diputuskan, maka negara lain itu harus ikut. Ya. Ada salah satu kelompok masyarakat, tapi organisasi masyarakatnya pun telah dibubarkan oleh pemerintah. Sehingga mayoritas atau seluruh ormas sepakat untuk lebaran itu nanti tanggal 17 Juni. Sehingga semoga tidak lagi menimbulkan keraguan tentang hal tersebut. Bahkan Mufti Saudi Arabia Syekh Al-Fauzan pernah ditanya, apakah jika kita berbeda dalam masuknya 1 Dzulhijjah, ikut Saudi karena haji itu di Saudi Arabia, atau ikut ru'yah hilal pemerintah setempat.
Maka Syekh Al-Fauzan mengatakan ikuti ru'yah hilal pemerintah setempat. Bagi kalian 9 Dzulhijjah itu berbeda dengan 9 Dzulhijjahnya pemerintah Saudi Arabia. Ikuti pemerintah setempat. Ini adalah fatwa dari Mufti Saudi Arabia Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Jadi tidak perlu ada keraguan, insyaallah. Silahkan memperbanyak puasa, terutama nanti Ahad pekan depan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi yang punya kelapangan puasa dari mulai esok sampai hari Sabtu atau yang hari ini juga berpuasa, alhamdulillah, perbanyak berpuasa karena puasa di antara amalan saleh. Terutama tadi yang masih memiliki hutang puasa. Kemudian juga ya ikhwah, jangan lupa juga untuk berkurban. Bagi yang punya kelapangan, jangan lupa untuk berkurban. Dan siapa yang sudah berniat untuk berkurban, maka mulai tadi malam tidak boleh lagi menggunting rambut dan memotong kuku. Kalau ada yang lupa tidak masalah. Sisa hari ini jangan dipotong kukunya dan digunting rambutnya, termasuk memendekkan rambut-rambut yang tersembunyi. Jadi bukan hanya rambut kepala, tetapi kumis, rambut ketiak, dan yang lainnya pun tidak boleh untuk dicukur. Sampai kapan? Sampai nanti hewan kurbannya disembelih, baru kita boleh mencukur dan menggunting kuku. Dan ini adalah bentuk ibadah sahibul kurban. Karena dia tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Menahan diri untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah. Jadi selama 10 hari antum ingin gunting kuku enggak jadi, Allah melarang saya, Nabi melarang saya. Ini ibadah. Antum mau gunting rambut enggak jadi, Allah melarang saya, Nabi melarang saya. Ini adalah ibadah, ya. Siapa yang bertanggung jawab? Sahibul kurbannya, yaitu pemilik harta, kepala keluarga yang dia berkurban atas namanya dan keluarganya. Jadi kalau anak-anaknya, istrinya mau potong kuku, silahkan, tidak masalah. Larangan itu bagi sahibul kurban. Kemudian juga yang perlu ditanbih adalah dalam penyajian makanan hewan kurban atau pembagiannya, yang perlu diketahui bahwa jagal tidak boleh menerima bagian daripada hewan kurban sebagai balasan atas jasa mereka. Jangan misalkan jasa memotong kambing 125.000, kemudian panitia mengatakan kepada jagal, sudah 100.000 kepala dan kulit buat kalian. Maka ini sama saja membayar jasa dengan bagian daging hewan kurban. Walaupun itu hanya kulit, tidak boleh. Dan panitia tidak boleh untuk menjual kulit tersebut. Jadi misalkan kulit dikumpulkan, kemudian panitia yang menjual, tidak boleh. Karena panitia ini kepanjangan tangan dari sahibul kurban. Dia tidak boleh menjual bagian daripada hewan kurban tersebut. Lantas bagaimana? Diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nanti perkara dia mau jual, terserah dia. Perkara dia mau jual, terserah dia. Berikan kepada orang fakir. Perkara nanti dia mau jual, itu kembali kepada dirinya. Tapi bukan panitia atau sahibul kurban yang menjual. Kemudian juga yang perlu jadi perhatian adalah pemberian daging hewan kurban yang porsinya lebih banyak kepada panitia kurban dibandingkan kepada masyarakat yang lain. Ini juga sering terjadi. Panitia kurban itu secara umum terbagi menjadi 2 bagian. Ada mereka yang lillah fillah, memang jadi panitia buat membantu. Ada beberapa anggota masyarakat yang dia jadi panitia karena ingin menambah penghasilannya. Yaitu ingin tambah daging, dapat daging karena dia tidak berkurban, memang berkebutuhan, dan dia ikut partisipasi adalah dalam rangka ada niatan juga untuk bekerja. Dan ini dapat disaksikan di beberapa kepengurusan panitia kurban. Jadi biasanya kalau panitia yang lillah fillah tugasnya di dalam untuk motong, ya,
nimbang. Biasanya yang dipekerjakan dalam kepengurusan panitia itu biasanya mereka tugasnya tugas-tugas berat dan tugas luar tuh biasanya. Nah, perbedaan karakter kepanitiaan ini menyebabkan orang yang tipikal kedua ini berarti dia mengharapkan dari jasa yang dia keluarkan itu ada balasan, ada pemberian upah. Nah, seringkali panitia memberikan upah itu dalam bentuk daging yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Ingat, kita di sana gotong royong, saling membantu. Maka jangan sampai kita membayar dia karena jasa yang telah dia berikan itu dengan daging kurban. Jadi kalau mau, sama saja seperti masyarakat yang lain, semua dapat satu bungkus, ya dia sebagai masyarakat, sebagai warga dapat satu bungkus. Terus jasanya pakai apa? Dibayar dengan uang operasional. Dibayar dengan uang operasional. Jadi kan ada biaya pemotongan. Nah, itu harus dihitung untuk panitia-panitia yang memang membutuhkan tambahan penghasilan dari hal tersebut. Jangan malah dari daging kurban. Kalau dia sebagai warga, ya sama sebagai warga yang lain dapat satu kantong, bukan karena dia membantu proses pemotongan hewan kurban.